Muhammad dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Memble kau. Orang muslim sampai hari ini suruh tak jawab, pada masa pemerintahan siapa kamu Muhammad dilahirkan? Gak akan bisa jawab. Aduh, Edis. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dia dilahirkan dan memimpin ya, masa dia berdakwah itu di masa ya. Jadi Jazirah Arab ini itu terbagi dua kekuasaannya secara kekuasaan ya, yang meliputi Syam ya hingga Mesir itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur Bizantium, dan yang menjadi kaisarnya adalah Kaisar Heraklius ya. Sedangkan daerah Irak ya, kemudian yang sekarang menjadi negara Kuwait dan sebagainya, hingga bahkan sampai ke Cina Timur ya, itu dikuasai oleh Persia, kerajaan Persia. Nama kaisarnya adalah Kaisar Khosrow II. Ya, jadi yang bertepatan di masa dakwah Nabi itu ya, raja Romawinya namanya adalah Heraklius, sedangkan kekaisaran Persia namanya Khosrow. Kemudian ada kerajaan kecil di Yaman yang bertepatan di masa itu, yaitu kerajaan Aksum namanya ya, yang nama rajanya Abraha, yang beliau berusaha untuk mau menguasai kota Mekah ya. Disitulah dia membawa pasukan bergajah, dan itu bertepatan dengan lahirnya Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW disebut lahirnya tahun gajah, karena tahun Hijriah pada saat itu belum ada. Tapi kalau Masehinya dia tahun 571 Masehi ya. Jadi kekaisaran Aksum ini, yaitu rajanya Abraha, itu gagal ya. Dia mau menguasai Makkah. Itu Allah Subhanahu wa taala kirim ya, yaitu burung ababil itu bisa kita tahu dari Quran surah Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah hancurkan dengan burung ababil ya, yang melempar batunya ini sehingga mengenai gajah, mereka langsung bolong karena memiliki api yang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tetapi ya, kekaisaran Romawi maupun Persia itu dia tidak menguasai secara total, karena Jazirah Arab ya itu lebih dominan dikuasai para pemimpin kabilah-kabilah. Jadi Makkah itu secara kepemimpinan itu dipimpin oleh suku Quraisy ya, suku Quraisy, yaitu datuknya Rasulullah sendiri, yaitu Abdul Muthalib, itu pemimpinnya. Dan sampai sekarang, detik sekarang, sekalipun Arab itu ya di bawah dulu Kesultanan Turki, tetapi kabilah-kabilah itu masing-masing memimpin sendiri ya. Pemimpin kabilahnya itu lebih menguasai ya. Dan yang kedua, Makkah ini tidak pertama dia itu tempat ibadahnya orang-orang Arab ya. Sehingga itu membuat kekaisaran ini nggak berani juga, karena dia akan berhadapan dengan Arab keseluruhan ya, Arab keseluruhannya ini ya. Jadi sama seperti kayak Vatikan itu dia kan sendiri dia pemerintahan ya. Jadi begitu ya, Makkah dari zaman dulu itu dipimpin oleh suku Quraisy, yang memimpinnya adalah atuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Makkah ini juga tidak diminati ya, karena secara ekonomi ya, itu tidak bernilai. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri katakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzar'in ya. Jadi Mekah itu nama lain ghairi dzar'in,
yang nggak bisa ditumbuhi tanaman, nggak bisa, tanaman tuh nggak bisa tumbuh di situ. Jadi mau sumber ekonomi apa? Nggak ada lah minat. Ya. Jadi kalau eh, kurma-kurma itu tuh dari Madinah. Ya. Sekarang ini kenapa kok ada kebun kurma di Mekah itu udah dengan teknologi canggih ya. Tapi kalau asalnya maka itu tidak bisa ditumbuhi tanaman, tidak ada nilai ekonomis bisa untuk pertanian, sama sekali nggak bisa. Dan dia kontur wilayahnya tuh hanya terdiri wadi dan jabal, lembah dan gunung, dan itu semuanya batu ya. Jadi kekaisaran ini nggak minat karena sumber ekonomi. Kemudian yang ketiga, kekaisaran ini sudah mendapatkan untung besar dari siapa? Karena dari orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu jago dagang. Dari Yaman hingga Syam itu jalur perdagangan dikuasai oleh orang Quraisy. Ya, dikuasai oleh Quraisy. Jadi dari upeti dagang ini aja ya, dari sumber eh, perdagangan ini aja itu sudah menguntungkan, sehingga kekaisaran Romawi itu nggak minat untuk menduduki wilayah. Ya, kemudian secara pertanian juga nggak menguntungkan karena memang Makkah itu tidak bisa ditumbuhi tanaman. Jadi nggak orang Islam tuh nggak membeli kan, apalagi hanya data yang bego gini ya, karena Islam itu datanya semuanya jelas. Ya, apa yang mau kau tanya? Semuanya ada jawabannya. Jadi kau bilang tuh fiktif ya. Ya, fiktif. Kuburannya pun ada sampai sekarang ya. Kemudian anak keturunannya juga ada. Bekas-bekas rumahnya juga dulu di Mekah itu ada. Ya, di mana tempat bermain cucunya Hasan Husain itu ada, semuanya ada. Ya.